سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sampun Pak, halaman 126. Memulai Ramadan, penetapan awal Syawal dengan ru'yatul hilal atau menyempurnakan 30 hari. Ini termasuk masalah yang terkadang diramaikan oleh beberapa orang tentang masalah penetapan awal Ramadan, penetapan awal Syawal. Nah, ini baginda Rasulullah SAW telah memberikan kita metode yang sangat mudah, yang semua orang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah hadis. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Berpuasalah kalian ini maksudnya masuk bulan Ramadan. Berbukalah kalian maksudnya selesai Ramadan masuk Syawal. Jika kalian tertutupi mendung, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Enak Pak nggih? Lihat hilal. Kalau nggak bisa, ada mendung, langit tidak cerah, ya sudah, sempurnakan Sya'ban, hitungannya menjadi 30 hari. Oh, ini penuh dengan tulisan. Ustaz Miftah. Bulan dalam Islam itu ada dua kemungkinan. Berapa Pak? Dua kemungkinan. Kalau tidak 29 hari atau 30 hari. Tidak ada kemungkinan ketiga. Kalau kalender Masehi kan ada 28 hari. Ada juga 31 hari. Islam 29 kalau enggak 30. Napa namine niku pada tanggal 29 malamnya ini, pada tanggal 29 malam nikilah malam 30 berarti ya, 29 malam 30. Inilah letak permasalahan kita. Malam ini kalau sudah terlihat hilal Ramadan, berarti besok puasa. Malam ini tarawih. Malam ini tarawih, besok puasa. Kalau hilal tidak bisa dilihat, maka besok dianggap masih Sya'ban. Besok dianggap masih 30 Sya'ban. Terus Ramadannya kapan? Besoknya lagi, sudah otomatis tidak perlu melihat hilal lagi. Niki metode yang semua orang bisa menjalankannya. Dan ru'yah itu Pak nggih. Ru'yah melihat niku itu enggak harus setiap kampung, harus setiap kota, harus tiap provinsi harus melihat sendiri-sendiri. Kalau kota jelas. Tidak harus setiap provinsi harus melihat sendiri-sendiri. Satu sudah melihat, asalkan daerah itu masih
kalau bahasa kitabnya itu matlak, sudut kemunculan bulannya itu masih sama, ini sudah cukup diwakili satu daerah yang sudah melihat, maka semua sudah dianggap terlihat hilal, berarti besok puasa. Belum ada yang melihat, berarti besok masih dianggap tanggal 30 Sya'ban. Puasanya kapan? Besoknya lagi, sudah otomatis, nggak perlu lihat lagi. Ya, dalilnya ada banyak riwayat, belasan bahkan mungkin lebih nih, tentang Nabi mengatakan seperti ini. Terus bagaimana dengan metode lain seperti metode hisab? Bolehkah kita berpuasa dengan metode hisab? Jawabannya boleh bagi yang meyakini. Kitab-kitab fikih disebutkan begitu, Pak. Tetapi walaupun boleh bagi yang meyakininya, metode selain ru'yah ini tidak boleh digunakan untuk dasar penetapan secara umum satu negara. Di kitab fikih seperti itu. Yang percaya wajib mengamalkannya, sah puasanya. Tetapi selain ru'yah tidak boleh digunakan untuk penetapan puasa secara nasional. Bisa dipahami, Pak? Nih. Diriwayatkan dari seorang sahabat, hadis yang kedua, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Lakukanlah ru'yah. Jika kalian tertutupi mendung, maka sempurnakan 30 hari. Jika ada 2 muslim yang bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah. Kemudian dalam kitab-kitab fikih dijelaskan untuk masalah khusus penetapan Ramadan, khusus untuk penetapan Ramadan, 1 orang saksi itu sudah cukup, asalkan memenuhi kriteria sebagai saksi. Apa, Pak, kriterianya? Orangnya harus orang adil, punya muru'ah, orang yang punya sifat prawiro, menjaga kehormatan diri. Makanya dalam kitab-kitab fikih niku sulit syarat-syarat jadi saksi kalau yang betul-betul. Ini termasuk apa namanya? Bukan orang pasar kok makan di dalam pasar. Teng jero pasar kok marung ngoten nggih. Padahal dia bukan orang pasar. Niki pun dianggap orang yang gugur kehormatannya. Makin ada saksi mboten sah. Hasilnya seperti itu. Kalau jadi perawi hadis, dhaif hadisnya. Bahkan nggak diterima mungkin. Ya. Termasuk zaman itu, Bang, ya. Nyuwun sewu, niki bukan mau menyinggung siapa-siapa. Zaman itu orang nggak pakai peci di muka umum. Niku termasuk tidak menjaga kehormatan diri zaman itu. Karena semua orang yang dianggap menjaga diri itu pada memakai tutup kepala. Kalau zaman ini biasa, nggak pakai peci itu biasa. Tapi zaman itu para ulama dulu seperti itu. Kenapa? Bahkan setelahnya zaman-zaman Imam Nawawi masa tahun 600 Hijriah, 700, 800 masih seperti itu. Sekarang menjaga
jelas lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika kalian tertutupi mendung, maka sempurnakanlah hitungan Sa'ban 30 hari. Janganlah menyambut bulan Ramadan dengan puasa, dan janganlah menyambung Ramadan dengan puasa sehari dari bulan Sya'ban. Tanggal 29 malam 30, langit mendung. Hilal itu apa Pak? Hilal itu bulan itu Pak. Bukan purnama. Bulannya, bulan pertama kali muncul masih sinar srit, sinar. Hilal tidak terlihat. Niki nek coro kemungkinan. Sebetulnya mungkin enggak hilal sudah muncul. Mungkin. Tapi gara-gara tertutup mendung sehingga enggak terlihat. Kira-kira Nabi tahu enggak mungkinnya terjadi fenomena seperti ini? Sangat tahu. Tapi arahan beliau coba kita lihat. Sederhana saja. Pokoknya kalau mendung, kalau enggak kelihatan, ya udah. Besok masih Sa'ban. Puasa Ramadannya besoknya lagi. Gitu ya. Di sini membuka ya, ada satu pelajaran untuk kita ya, bahwa yang penting tertib syariatnya sudah dipegang, itu sudah cukup. Kita tidak dituntut untuk tahu secara hakikat sesuai dengan kenyataan yang ada di ilmunya Allah atau bagaimana begitu. Yang penting tertib syariat sudah dijalankan sesuai batas-batas langkah-langkahnya yang ditunjukkan oleh para ulama kita, itu sudah cukup. Kita tidak dituntut untuk tahu persis, maksudnya ini bukan hanya dalam masalah ini. Kita tidak dituntut untuk tahu persis apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran hakiki dalam ilmunya Allah. Seperti antara madhab-madhab itu, megang perempuan itu membatalkan wudhu enggak? Ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Ulama kita memahami membatalkan wudhu. Niki nek cara asli nih Pak, yang sesuai dengan kebenaran ilmu Allah, membatalkan wudhu atau enggak itu kita belum tahu aslinya. Beda ijtihad para ulama, akhirnya timbul beda hukum. Nanti nek pun tengah akhirat kita akan dikasih tahu nanti sebetulnya yang betul itu siapa aslinya. Kalau sekarang betul semua. Kenapa dianggap betul semua? Karena sudah ngambil langkah-langkah ijtihad yang sesuai dengan arahan. Tapi nanti aslinya itu ada yang betul satu Pak, cuma satu nanti. Agak dipahami nama malah bingung. Intinya nggih, sing penting kita niki gocekan sesuai tertib syariat itu sudah cukup. Kemarin kita sudah pernah bahas dalam masalah mandi. Air kan harus merata ke seluruh tubuh. Masalah wudhu, air harus merata seluruh anggota wudhu.
meratanya itu apa harus diteliti per inci tubuh kita nih Pak. Nek perlu dikasih kaca di belakang dan di depan untuk ngelihat punggung. Apakah harus begitu? Tidak. Yang penting langkah-langkah sudah dijalankan, sudah timbul persangkaan, oh nampaknya sudah rata. Itu sudah cukup. Nah, begitu juga ini. Lihat hilal. Kelihatan, yuk puasa bareng-bareng ditetapkan. Enggak kelihatan, berarti besok masih Sya'ban, puasanya besoknya lagi. Tetapi dalam masalah ru'yah ini juga dibantu dengan hisab. Ru'yah itu pada prakteknya juga dibantu dengan hisab. Nggak mungkin kita akan meru'yah seluruh langit. Iya betul. Sopi seluruh langit diteropongi. Ombone sak moten. Tapi dibantu dengan apa? Ru'yah itu melihat. Dari kata-kata ro'a. Ro'a itu melihat. Kalau ru'yah itu melihat yang kesannya itu pakai mata. Tapi kalau ro'yun itu pikiran pakai akal, analisa otak, akal. Itu ro'yun. Ma ro'yuka, apa pendapatmu bahasa Arab? Fi hadhil masalah, apa pendapatmu dalam masalah ini? Ro'yun itu pakai otak, analisa. Tapi kalau ru'yah melihat dengan mata. Tentu saja kalau sekarang ya dibantu teropong untuk biar lebih mempermudah mata kita. Oke. Kalau yang teman-teman saudara-saudara kita yang pakai hisab itu nggak pakai ru'yah mereka. Langsung yang hisab saja tanpa ru'yah. Hisab saja tanpa ru'yah. Dan ini panjang ceritanya dan kalau bahas terlalu rumit juga angel ilmu falak gitu. Itu beliau-beliau itu cenderung lebih mudah untuk penetapan datangnya Ramadan itu. Pokoknya makanya malah istilahnya aneh-aneh, istilah konjungsi. Keadaan di mana matahari, bulan dengan bumi itu dalam satu garis. Yang penting sudah terjadi konjungsi sebelum tenggelam matahari tanggal 29. Dan yang penting nanti matahari tenggelam duluan daripada bulannya, itu sudah bisa dipastikan besok puasa Ramadan. Terus coro saringan ngoten lebih longgar. Dan saringan yang longgar niki nggih kelemahan. Ada satu sisi kelemahan juga karena terlalu longgar itu. Nah kalau ulama-ulama kita niku ru'yah, tapi ru'yah yang dibantu dengan hisab. Maksudnya untuk melihat fokus ke titik mana yang mau diru'yah ini dengan bantuan hisab. Ini kan sudah bisa diperkirakan ya. Nanti hilal itu akan muncul di koordinat berapa derajat sekian begitu. Sehingga nanti teropongnya itu sudah fokus diarahkan ke sekitar titik-titik itu. Mboten bebas ndi to ya. Mboten. Tapi sudah difokuskan. Tapi tetap nanti keputusan akhirnya dengan ru'yah.
sesuai hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita nggak perlu saling menyalahkan. Ya, karena dalam kitab-kitab fikih kita pun disebutkan yang memakai metode melihat bintang, hisab itu pun bagi yang meyakini boleh mengamalkannya. Tetapi metode-metode itu tidak bisa untuk penetapan secara umum tentang datangnya bulan Ramadan. Begitu ya? Kalau dihitung dari tengah, Pak, hanya angka 15 biasanya kan bulat ya. Jadi banyak sana dihitung itu gimana? Dihitung benar. Maksudnya untuk hari rayanya. Bulat ini kan bukan 15 saja ya. 13 ya bulat, 3 hari bulat total ini. Bulan itu kan ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Jadi kan maksudnya dihitung 15 hari ke depan. Nah, nanti kalau ternyata bulannya 29 hari, nggak tahu kita, sehingga nggak bisa seperti itu. Nah terus kenapa kok ada perbedaan? Kadang-kadang Arab Saudi sudah Ramadan, di negeri kita belum. Itu kalau di kitab-kitab fikih wajar. Apa namanya? Anggap saja di sini barat, di sini timur. Negeri-negeri di timur, negeri-negeri timur itu malam datang lebih cepat. Jadi bahas fikih nih Pak. Negeri-negeri sebelah timur itu malam datangnya lebih cepat. Nah, maka sangat mungkin di sini sudah terlihat, tapi di sini sangat mungkin di negeri yang sebelah barat itu sudah terlihat. Kenapa sudah terlihat? Karena mereka kan malamnya lebih lambat, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk bulan itu hilal naik sudah lebih tinggi. Karena malamnya datang lebih lambat, maka otomatis memberikan waktu yang lebih untuk bulan naik lebih tinggi. Karena naiknya sudah lebih tinggi sehingga sudah bisa terlihat. Di negeri sebelah timur malam datang lebih cepat, sehingga sangat mungkin bulannya itu sudut ketinggiannya masih sangat rendah, sehingga belum kelihatan di negeri timur, baru besoknya terlihat. Intinya ngoten. Di kitab fikih yang dianggap tidak bisa terjadi itu kalau timur sudah ru'yah kok barat belum. Nah, ini yang aneh. Timur sudah ru'yah kok barat belum, ini yang aneh. Tapi kalau barat ru'yah timur belum, wajar. Oke. Sekam ya, untuk tadi diperpanjang nih. Oke. Oke. Menyikapinya jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Oh, kita ikut mana? Oh. Oke. Ini hadis Nabi sumuli royatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Pemerintah metode penetapannya pakai apa? Ru'yah. Nah, gitu. Berarti kita ikut pemerintah. Bukan berarti yang nggak ikut itu salah loh, nggih. Karena di kitab fikih disebutkan boleh juga
bagi yang meyakininya. Tetapi yang digunakan untuk metode penetapan secara global adalah ru'yah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya penetapan dengan ru'yah ini ternyata banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi. Oh ya, sedikit tadi yang hadis terakhir tadi kan ada jangan menyambung puasa bulan Ramadan dengan puasa suatu hari di bulan Sa'ban. Itu penjelasannya. Pripun niku? Tasik kemutan. Anggap saja Sa'ban, ini tanggal 1, ini 15. Berarti di sini 16. Anggap saja 30. Di sini Ramadan. Di sini Sa'ban. Dulu sudah pernah dibahas dan ini masih lama Ramadannya ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau bagaimana itu Pak? Kita puasa setelah tanggal 15. Puasa setelah tanggal 15 itu nggak boleh. Bulan Sa'ban kita puasa setelah tanggal 15, yaitu tanggal 16 ke sini. Itu prinsipnya tidak boleh puasa. Ini namanya menyambung Sa'ban dengan Ramadan, nggak boleh. Tanggal 16 ke sini. Kecuali napa nih Pak? 1 puasa yang sudah istiqomah. Puasa yang sudah jadi puasa yang sudah jadi adat kebiasaan. Jenengan biasa Senin Kamis. Langsung angsal ini. Senin, mriki pas Senin, Kamis. Ramadan terus boleh sampai menjelang Ramadan. Yang nomor 2, masih ingat Pak? Jika disambung tanpa putus dengan puasa tanggal 15 ke bawah. Jenengan puasa 14, 15, 16, 17, 18 boleh. Tapi begitu 18 mandek, nggak puasa. 19 nggak puasa, 20 nggak puasa, 21 nggak boleh lagi. Nanti ya. Prinsipnya. Beriwan? Kalau Senin Kamis kan tadi sudah masuk yang pengecualian pertama, sudah sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, adat kebiasaan. Kalau yang ini enggak, nomor 2 beda lagi nih. Boleh Anda puasa tanggal 16 ke sini asalkan disambung dengan tanpa putus. Dengan puasa tanggal 15 ke bawah. Berarti kalau nyambungnya sudah ada putusnya, sudah enggak boleh lagi nanti. Misalnya tadi 14, 15, 16, 17, 18, 19 sakit enggak puasa. 20 sudah enggak boleh lagi. 20 sudah tidak boleh.
Oke, kan boleh puasa nih Pak. Oke, berarti ya bagus puasa. Oke. Nabi itu pernah puasa Sa'ban sebulan utuh. Bulan Sa'ban sebulan utuh. Yang dilarang itu kalau tadi itu 16 ke sini bukan sebuah kebiasaan dan bukan disambung dengan tanggal 15 ke bawah dengan penyambungan yang tanpa putus. Nggih. Bisa tutup kepala bahasanya nih nggih. Tidak harus berbentuk kopiah. Dan memang lain loh Pak nggih, orang pakai tutup kepala dengan enggak niku kerapian itu nanti lain. Sudah biasa Senin Kemis. Waduh, tukang nih sering kertas. Boleh nggak itu? Dia sudah biasa Senin Kemis, tapi pas Senin Kemis di tengah-tengah Sa'ban ini sakit. Apakah Senin Kemis di akhir Sa'ban masih boleh dia lakukan? Mangi kula cek malih. Nih. Sangat mungkin terjadi, sangat mungkin. Lanjut satu bab lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehnya puasa sunnah di hari dan bulan apapun dan bukan termasuk bid'ah yang terlarang. Dulu sudah saya terangkan ya, biar kita nggak terlalu alergi dengan bahasa bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru. Nggak mesti yang baru itu adalah jelek. Langit dan bumi itu termasuk bid'ah, karena Allah ciptakan baru tanpa ada contoh sebelumnya. Apakah buruk itu? Langit dan bumi. Jadi bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang tidak sesuai arahan ataupun pedoman-pedoman umum dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-bid'ah ada dua pokoknya. Bid'atun mahmudah dengan mahmudah niku yang dipuji, yang satu lagi bukan saudara. Mamdudah yang dicela. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya di suatu hari dan bertanya, "Apakah kamu mempunyai makanan?" Aku menjawab, kata Sayyidah Aisyah, "Tidak ada." Maka Nabi bersabda, "Kalau begitu aku puasa." Nabi datang hari apa ini Pak?
Datangnya Nabi ini hari apa ini? Enggak disebutkan. Bulan apa? Enggak disebutkan juga. Yang jelas bukan di hari-hari larangan puasa. Nabi bertanya, apakah ada makanan? Enggak ada. Kalau begitu aku puasa. Maka secara prinsip hari apa saja itu boleh kita berpuasa di dalamnya, selain hari-hari yang terlarang. Terus ada pembahasan dalam kitab-kitab fikih bagaimana hukum puasa dahr, puasa yang terus-menerus bertahun-tahun tiap hari. Buruk atau bagus? Diperinci. Bagi orang yang puasanya itu tidak mengurangi atau tidak melemahkan dirinya dari melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, maka tidak apa-apa. Puasa dahr, Pak. Terus menerus setiap hari bertahun-tahun, kan ada sebagian begini. Bagi orang yang hal itu tidak membuat dia lemah, mengurangi dari kekuatannya untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, itu tidak apa-apa. Bahkan ada orang itu malah kalau nggak puasa malah loyo, malah nggak puasa malah sehat, semangat apa-apa. Jelas itu lebih bagus bagi dia. Tapi bagi orang yang hal itu menjadikan dia lemah, mengurangi dari kewajiban-kewajiban yang lain, maka lebih bagus tidak seperti itu. Dan Nabi mencontohkan kadang beliau puasa dan kadang beliau tidak. Contoh secara umum yang mudah diikuti oleh umat. Bukan Nabi nggak kuat, Bang, ya. Nabi ini kekuatannya seperti fisiknya ahli surga, lipat 70. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Iya, betul. Betul. Membatalkan puasa. Itu lebih baik jika hal itu akan menggembirakan tuan rumah yang menyuguhkan makanan. Di membatalkan puasa ini lebih baik jika itu menggembirakan orang yang menyuguhkan makanan. Walaupun kita sudah di sore hari di ujung selesainya puasa. Ini dibahas tentang kitab-kitab fikih. Tapi pun puasanya batal, tapi dia dapat pahala yang lebih besar, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim. Itu pahalanya besar, Pak, idkhalus surur. Bahkan kadang-kadang saya punya pengalaman juga, tamu yang didatangi ini marah kalau kita ini nggak mau membatalkan puasa. Saya pernah nemani teman silaturahmi ke seorang ulama. Saya nggak puasa, akhirnya minum-minum aja. Teman saya ini puasa, diminum, dimakan. Maaf Pak Yai, ulama juga ini puasa. Itu marah besar, Pak. Saya juga kaget ya.
Kamu sombong, kamu bilang gitu loh malah. Kenapa puasamu kamu tampak-tampakkan gitu. Ini ke satu sisi. Berapa? Oke. Ini wow, prinsipnya itu kalau tuan rumahnya itu berat, dengan Anda puasa itu ya dia bisa aja menerima, tapi berat bagi dia. Dia lebih senang kalau kita ikut makan, maka lebih afdal dibatalkan. Kalau dia nggak berat ya wis dudu rezekimu malahan. Salahmu dewi wis. Nggih. Nggih. Itu berarti kalau ini kan jelas ya, tamunya hanya Anda semata dan tuan rumah sudah menyuguhkan makanan, jelas berat bagi dia untuk tamunya itu tidak menyentuh makanan tersebut. Sebetulnya kalau puasa lagi itu bukan puasa, tapi imsak. Imsak. Itu hanya untuk lebih menghormati kebiasaan kita yang sudah puasa di hari itu, begitu. Tapi hitungannya bukan puasa. Itu terkadang disunahkan ketika kejadiannya begini. Ada seorang wanita haid, udzur nggak puasa di bulan Ramadan. Terus apa namanya? Dia suci di siang hari Ramadan. Duhur suci. Nah ini gimana ini? Duhur sampai maghrib ini, apakah puasa? Ya jelas nggak sah puasa. Tapi dianggap bagus kalau dia ini melakukan imsak, menahan diri dari makan dan minum, menghormati bulan Ramadan. Ini mungkin begitu supaya kebiasaannya itu tidak hilang keagungannya. Orang itu kadang-kadang ngeten, Pak. Kalau sudah membatalkan satu nanti jadi mudah batalkan lagi berikutnya itu. Kalau sudah bolong satu nanti jadi sudah pernah bolos satu kali, tadinya nggak pernah bolos, masuk terus bolos sekali, nanti enak. Habis itu jadi bolos jadi mudah. Tapi kalau dia punya tertib seperti tadi itu, dia batalkan karena disuguh makanan. Habis itu dia imsak. Itu nanti dia akan tetap lebih mudah menjaga kebiasaannya itu. Pahala bukan pahala puasa. Pahalanya pahala menghormati atau mengagungkan salah satu syiar dalam Islam. Dan pahala niatnya yang niatnya semula memang mau puasa sampai akhir. Satu lagi masih hubungan dengan puasa nih.
Tasik cekap. Singkat mawon iki. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan puasa di bulan-bulan mulia. Ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dan bukan bid'ah. Diriwayatkan dari Al-Bahili bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, berpuasalah di bulan Sabar. Sum sahros sabri. Maksudnya bulan Sabar adalah bulan Ramadan. Dan sehari di setiap bulan. Setiap bulan kan berarti bulan apa saja. Al-Bahili berkata, tambahkanlah aku masih kuat. Itu dikasih bayan hidayah, suruh puasa tiap bulan 1 hari saja. Minta tambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah 2 hari dalam tiap bulan. Al-Bahili berkata, tambahkan aku masih kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah 3 hari dalam tiap bulan. Al-Bahili berkata, tambahkanlah aku masih kuat. Jos ini ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sum minal hurumi wadruk. Sum minal hurumi wadruk. Puasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Maksudnya puasalah jika kamu mau dan tinggalkanlah jika kamu mau. Berarti bulan apa saja kita boleh puasa, termasuk bulan-bulan mulia secara khusus. Sampai kata-kata ini diulangi Nabi 3 kali. Sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Cekap. Hujan deras Pak, sunahnya doa. Semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, yang barokah bagi kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, ahli kampung kita, bagi seluruh umat. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.